Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, saya Marcelo Manyaru dengan NIM G00248084 kelompok B8 dari Fakultas Kedokteran UNS Angkatan 2024. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari jantung atau cor, lalu anatomi dari tractus respiratorius superior dan juga tractus respiratorius inferior. Baik, materi pertama yang saya akan bawa adalah jantung atau cor seperti yang dapat kita lihat di slide ya. Oke, pertama, pertanyaan adalah jantung itu ada di mana sih? Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu jantung ada di mana, jantung itu mudahnya ada di dada bagian kiri. Tapi bagian kiri yang mana? Kita perlu tahu betapa pastinya. Jadi jantung itu anggapannya memiliki 4 titik yang bisa jadi acuan. Ada di puncak yang paling kanan dari jantung. Puncak paling kanan dari jantung itu terletak di sulcus intercostalis kedua di linea parasternalis dextra. Jadi di sini. Ini kan sternalis, parasternalis, dan ini adalah titik yang bagian kanan atasnya. Lalu yang bagian kiri atasnya itu terletak di sulcus intercostalis kedua di parasternalis sinistra. Lalu untuk di bagian yang kanan bawahnya itu terletak di sulcus intercostalis ya bisa 4 bisa 5 di parasternalis di SIC 4 atau 5 di parasternalis dextra. Lalu bagian apexnya atau bagian pucuknya adalah di sulcus intercostalis kelima di garis midclavicularis. Jadi ini yang clavicula. Nah, ini kan di midclavicularis. Itu adalah letaknya. Jadi SIC 2 parasternalis dextra, SIC 2 parasternalis sinistra, SIC 4 atau 5 di parasternalis dextra, dan SIC 5 di midclavicularis sinistra. Itu adalah letak dari jantung. Selanjutnya, jantung memang ada di situ, tapi tidak mungkin kalau jantung itu mengambang-ambang kan. Dia pasti memiliki suatu perlekatan supaya dia tetap menempel di situ. Nah, jantung dieratkan pada kavitas torakis. Kavitas torakis adalah rongga dada dengan 4 ligamentum. Ligamentum sternopericardiaca. Sterno artinya sternum, pericardiaca ya jantung tadi. Jadi jantung menempel pada sternum. Jadi ligamentum yang menempelkan jantung dengan sternum. Lalu dilekatkan juga dengan ligamentum sipopericardiaca, yaitu jantung dilekatkan di processus sipoideus. Ya kan, sipoideus jantung, jadi jantung dilekatkan di sipoideus. Lalu pericardiofrenica atau perikardio itu jantung, frenica itu diafragma. Jadi ligamentum yang melekatkan perikardio yaitu jantung dengan fren atau diafragma. Dan yang terakhir adalah ligamentum vertebropericardiaca. Jadi vertebra tulang belakang, vertebrae, pericardiaca jantung. Jadi ligamentum yang melekatkan jantung dengan tulang belakang. Jadi ada jantung dengan tulang belakang, jantung dengan diafragma, ada jantung dengan sipoideus, dan juga jantung dengan sternum. Begitu. Selanjutnya, perikardium. Apa itu perikardium? Perikardium adalah suatu pelapis dari si jantung itu yang gunanya supaya jantung tidak langsung berkontak fisik dengan organ-organ lain. Nah, perikardium sendiri itu dibagi dua. Jadi kalau di gambar ini perikardium itu yang gambarnya warna hijau ini kan. Nah, ini adalah perikardium. Dia adalah pelapis dari si jantung. Perikardium itu dibagi jadi dua. Dia ada perikardium fibrosum dan juga serosum. Nah, fibrosum itu yang paling luar. Nah, serosum itu yang lebih dalam. Nah, serosum ini sendiri pun dibagi menjadi dua. Ada serosum yang lamina parietalis, lamina parietalis yang fibrosum, dan lamina yang visceralis. Nah, parietalis dan visceralis bedanya apa? Visceralis itu yang langsung nempel dengan jantungnya, terus parietal itu yang di sisi lebih luarnya. Nah, visceralis
parietalis, baru yang tadi fibrosum. Nah, di antara yang visceralis dan yang parietalis itu adalah suatu rongga otomatis kan. Rongganya namanya cavum perikardii dan di dalamnya ada suatu cairan. Nah, cairannya ini gunanya untuk melumaskan supaya kan jantung berdetak terus supaya ya tidak bergesek-gesek gitulah ya. Begitu. Namanya adalah liquor perikardii cairannya itu. Oke, selanjutnya ya, saya membahas tentang struktur eksterna. Struktur eksterna itu maksudnya adalah jantung dari bagian luarnya, tampak luarnya gitu. Nah, jantung gampangnya itu seukuran kepala tangan manusia. Jadi coba teman-teman mengepalkan tangan, nah itu jantung kalian tuh kurang lebih seukuran itu. Nah, dari tampak anterior dari depan, jantung tuh bentuknya seperti ini, benar-benar seperti ini. Jadi ini tuh foto dari anterior dari depan. Nah, ini seukuran kepala tangan, terus apex cordis menghadap panggul kiri. Jadi apex cordis itu apa? Apex cordis itu pucuk dari ini loh. Nah, ini kalau di dada kita itu dia akan mengarah ke panggul kiri. Ini. Lalu basisnya menghadap bahu kanan. Basis itu yang di bagian atas ini. Begitu. Nah, terus jantung itu terdiri dari ventricle dan atrium. Nah, ventricle itu adalah rongga yang di bagian bawah sini 2, atrium itu yang di atas ini 2. Nah, gunanya ventricle dan atrium apa? Atrium itu tempat yang menerima darahnya, ventricle itu tempat memompa darahnya. Jadi darah dia akan masuk ke atrium kiri, lah atrium kiri langsung berlanjut ke ventricle kiri akan dipompa ke seluruh tubuh, lalu dia akan kembali ke atrium kanan, berlanjut ke ventricle kanan, dan dia akan kembali ke paru-paru. Begitu. Lalu di bagian anterior ini tampak adanya sulcus interventricularis anterior di permukaan anterior. Jadi ada suatu sulcus ya seperti inilah. Nah, ada suatu alur lah ya, ini namanya adalah sulcus interventricularis. Interventricularis, kenapa namanya interventricularis? Interval yang di antara ventricularis adalah ventricle. Jadi sulcus yang ada di antara dua ventricle dan anterior tampak depan. Lalu jantung juga memiliki 3 fasies, sternokostal, diafragmatika, dan pulmonal. Maksudnya apa? Sternokostal adalah fasies yang menghadap ke koste, sterno, diafragma menghadap ke bawah, dan pulmonal adalah bagian yang menghadap ke pulmo, begitu. Lalu internanya saya bagi sebagai 2 aja, yaitu atrium dan ventricle yang dexter, dan nanti ada atrium dan ventricle yang sinister. Nah, atrium dan ventricle yang dexter itu memiliki satu permukaan halus, itu adalah sinus venarum cavarum. Itu adalah permukaan halus dari atrium dan ventricle. Lalu di sini juga memiliki permukaan kasar, namanya adalah musculus pectinati gitu. Nah, atrium dan ventricle itu dibagi oleh crista terminalis, dan di atrium dan ventricle dexter ini terdapat suatu fossa yang namanya fossa ovalis yang ini. Nah, ini adalah fossa ovalis. Fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen oval. Foramen oval itu maksudnya apa? Jadi zaman dulu masih bayi atau di embriologi namanya foramen ovale. Lalu saat besar dia berkembang dan berobliterasi menjadi fossa ovalis. Lalu juga ada musculus papillaris dan chorda tendineus sebagai penahan katup trikuspid. Jadi di atrium dan ventricle ini ada suatu katup yang mencegah supaya darah itu tidak berbolak-balik lah. Jadi kan dari atrium kan harus ke ventricle kan harus ke paru-paru. Ada suatu namanya katup trikuspid, dan musculus papillaris dan chorda tendineus adalah otot yang mengatur itunya lah begitu. Lalu selanjutnya adalah atrium dan ventricle sinister. Nah, di sinisternya ada auricula sinistra yang merupakan bagian muskular di atrium kiri. Lalu ada juga keempat vena pulmonalis masuk ke dinding atrium yang halus. Nih, keempat kan. Lalu dinding septum menunjukkan valvula foraminis ovalis berbentuk sabit, dan ostium anterioverticular sinistrum yang merupakan sambungan ventrikel kiri dan berisi valva mitralis. Nah, inilah katup-katup dari jantung. Ya, ini ada katup trikuspid karena ada tiga pintu lah. Terus ini ada mitralis atau bikuspid, lalu ada yang ini valva aorta, yang ini pulmo, gitu.
katup-katup dari jantung. Jadi kan dia membuka tutup untuk memompa, untuk sebagai jalur darah lewat. Nah, jantung bisa bekerja karena adanya konduksi dari jantung. Nah, konduksi dari jantung ini berupa impuls ya. Impulsnya dihasilkan oleh S anode melalui fase depolarisasi. Nah, setelah S anode ada AV node, ada bundle His dan cabangnya, lalu ada saraf Purkinje yang ini akan bekerja kepada miokardium. Begitu. Lalu lanjut ke materi yang kedua, yaitu tractus respiratorius superior. Jadi maksudnya apa sih, kok ada superior, kok ada inferior? Jadi saluran pernapasan kita dibagi menjadi dua. Ya, ada yang superior tuh dari nasus, nanti ada faring, laring, dan yang nanti inferior tuh mulai dari trakea sampai ke alveolus di paru-paru gitu. Oke. Pertama-tama yang paling kelihatan yaitu nasus. Nasus bagian hidung ini. Nah, nasus terdiri dari apa sih? Ini ada os nasal, os maksila, dan os frontal. Os nasal tuh yang ini, frontal tuh yang bagian atas, maksila tuh yang daerah sini lah, dari samping ke sini. Ini nasal, ini frontal gitu. Terus kartilago tuh otot yang empuk-empuk ini. Jadi hidung kalian kalau dipencet-pencetin empuk itu karena bukan otot, bukan tulang seperti tulang keras ini, tapi kartilagonya ada cartilaginous nasi lateralis nih yang bagian depan ini, lalu ada cartilago alaris mayor, terus ada alaris minor yang ini, dan juga septina itu pembagi ini loh, kayak itu. Nah, setelah dari bagian luar kita akan melihat dari bagian dalam, yaitu cavum nasi. Nah, cavum nasi ini di dalamnya ada suatu lengkungan tulang-tulang atau tulang-tulang menonjol ya. Namanya adalah konka. Konkanya ada 3 nih, ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior. Nah, konka ini tadi membagi hidung menjadi 4 saluran, menjadi 4 saluran udara. Yang bawah namanya meatus nasi inferior, yang tengah meatus nasi media, ini meatus nasi superior, dan yang bagian atasnya ini di atas konka nasalis superior ada recessus sphenoethmoidalis. Nah, terus ini adalah vaskularisasi yang perlu kalian tahu ya. Jadi di hidung sini itu banyak pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darahnya ini mengumpul, dan di bagian depan sini itu membentuk suatu plexus atau gabungan rangkaian pembuluh darah begitu. Nah, namanya apa? Namanya plexus Kieselbach atau little area. Nah, plexus Kieselbach ini adalah serabut pembuluh darah seperti ini yang terdiri ya, ini coba dulu baca dulu, yang terdiri dari arteri labialis superior, arteri palatina mayor, arteri sphenopalatina, dan arteri ethmoidalis anterior, yang merupakan tempat paling sering terjadi epistaksis atau mimisan. Jadi semisal kalian terlalu ditinju atau jatuh atau segala macam dan terjadi luka di sini, nah itu yang biasanya mimisan. Jadi karena ada banyak pembuluh darah di sini yang mengumpul, jadi ada apa-apa mimisan, itu karena terjadi ruptur pada plexus Kieselbach ini. Lalu nervus. Nah, nervus itu di hidung yang hidung kita buat mencium ya. Nah, itu adalah nervus olfactorius. Ini adalah saraf penciuman tersusun oleh akson-akson reseptor olfaktorium dari epitel olfaktorium pada puncak cavum nasi. Jadi di bagian puncak cavum nasi di sini itu ada suatu nervus olfactorius yang gunanya adalah untuk saraf penciuman. Nah, setelah dari hidung lanjut ke faring. Jadi kan ini hidung nih, lanjut ke faring sini. Ini faring nih. Nah, faring ini adalah saluran muskulomembranosa penghubung kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Jadi kavitas nasi itu hidung, kavitas oris itu mulut, dan faring adalah penghubung dengan laring dan esofagus. Jadi laring esofagus bagian sini nih. Nah, ini yang menghubungkan begitu. Nah, faring ini dibagi menjadi 3 nih. Ini ada pars nasofaring, ini ada orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring itu skeletopusnya vertebra cervicalis 1-2, orofaring vertebra cervicalis 2-3, dan laryngofaring vertebra cervicalis 3-5. Nah, setelah dari faring, ini adalah pembagian spesifiknya ya. Jadi ini kan nasofaring.
Nasofaring itu yang bagian sini, jadi di bagian hidungnya. Nasofaring itu skeletopisnya VC1 sampai 2. Fungsinya apa? Fungsinya untuk respirasi. Nah, ada beberapa bagian-bagian penting di sini, yaitu koana. Koana itu adalah tempat pembukaan ini, namanya koana. Opte itu di bagian ini. Ini tuh kayak pintu pembuka yang menghubungkan dengan auris media. Jadi ini menghubungkan ke bagian telinga gitu. Jadi setelah opte nanti dia akan melalui suatu saluran bernama tuba auditiva eustachii dan dia akan sampai ke auris media. Lalu juga ada tonsilla pharyngia, ada torus tubarius, torus ovatoris, ini ada ini ya kurang lebih di sini, dan recessus pharyngeus agak bawah sini. Selanjutnya adalah orofaring. Orofaring lebih bawah. Ini skeletopis di vertebra cervicalis 2 dan 3. Fungsinya apa? Pencernaan. Nah, ini ada beberapa bangunan pentingnya, ada isthmus facium, ada arcus paratoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Lalu ada laringofaring, itu yang bagian paling bawah. Nah, itu skeletopisnya vertebra cervicalis 3 sampai 5. Bagian pentingnya ada fossa piriformis dan adductus laryngis. Nah, di bagian laring ini ada penjelasan mengenai skeleton laryngis ya. Jadi di bagian laring itu ada kartilago atau tulang lunak yang berada di situ. Jadi kalau cowok ya, itu kan ada jakun. Nah, itu di bagian itunya. Jadi di kartilago laryngis itu ada berapa kartilago. Jadi yang bentuk besar ini namanya kartilago tiroidea. Lalu yang bentuknya seperti U ini cricoidea. Lalu epiglotis itu yang ini. Ini epiglotis ini bekerja untuk menjadi pembatas ya antara saluran makan dan saluran cerna, supaya kalau semisal ya kita makan, saluran napasnya ditutup. Nah, kalau kita lagi bernapas, saluran makannya ditutup supaya jalurnya nggak salah begitu. Nah, ada arytenoidea tuh yang ini nih. Itu ada corniculata. Corniculata itu kalau tidak salah di pucuknya sini. Lalu ada cuneiform dan juga tridicea. Terus cavitas laryngis ini adalah apa ya, seperti rongga di laringisnya gitu ya. Ini ada beberapa bangunan penting, ada plica vestibularis. Plica vestibularis itu pita suara, tapi pita suara yang palsu. Rima vestibuli itu adalah suatu rongga di antara plica vestibularis. Ada plica vocalis, adalah pita suara yang asli, dan rima glottidis itu ya rongga di antara plica vocalis. Dan ada ventriculus laryngis. Ini ya, plica vestibularis, plica vocalis. Ini ada ventriculus dan ya segala macamnya lah. Nah, di laring juga ada beberapa ruang. Ini yang di atas ada supraglotidis, ada ruang transglotidis dan subglotidis. Nah, ini adalah kondisi dari ininya saat kita respirasi. Dia terbuka, saat berbisik ditutup, saat fonasi juga agak tertutup juga. Oke, pembahasan yang terakhir adalah mengenai tractus respiratorius inferior. Jadi dari trakea sampai ke bronchus respiratorius, ke alveolus. Jadi trakea, ini tadi kan berlanjut nih. Ini kan cartilago tiroidea, cartilago cricoidea. Nah, ini adalah cartilago trachealis, trakea nih. Nah, letaknya adalah di vertebrae cervicalis 6 sampai VTH 4 atau 5 gitu. Terus pembagiannya ada trachea pars cervicalis dan trachea pars thoracalis. Nah, disusun oleh apa? Cartilago trachealis, ada ligamentum annulare trachealis, musculus trachealis, dan jaringan pendengar elastis. Jadi ini adalah kalau dipotong secara melintang kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada musculus trachealis dan ini adalah kartilagonya yang warna biru-biru ini. Nah, di trakea ini ada suatu bangunan penting. Jadi kan trakea lurus terus tuh, nih, lurus terus. Nah, dia akan memisah di bagian ini kan terpisah menjadi dua tuh. Nah, ini perpisahannya namanya bifocardiotrachea. Bifocardiotrachea ini adalah percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra setinggi VTH 4,5. Nah, karena bifocardiotrachea ini setinggi VTH 4,5, makanya skeletopisnya kan cuma sampai 4,5 karena memang setelah bifokardium yang sudah terpisah menjadi bronchus primarius. Nah, terus di sini tepat di titiknya ini ada suatu penonjolan namanya karina. Nah, karina ini adalah reseptor batuk atau iritan. Jadi kalau misal ada kayak
sesuatu yang membuat kita batuk. Nah, itu tuh ya ini, karina ini. Itu adalah reseptornya. Lanjut. Nah, setelah dari trakea, tadi kan kita kan lanjut ke bronkus. Nah, bronkus itu bisa kita bagi menjadi beberapa. Jadi ada zona konduksi dan zona respiratori. Bedanya apa? Kalau saluran itu sebenarnya saluran pernafasan, ya. Semua saluran pernafasan. Tapi yang membedakan konduksi dengan respiratori adalah di respiratori itu terjadi pertukaran oksigen, sedangkan di konduksi itu hanya saluran aja, saluran menghangatkan dan segala macam lah, tapi bukan pertukaran oksigen. Nah, saluran pertama dari trakea tadi terpecah dua jadi bronkus primarius. Bronkus primarius nanti akan terpecah menjadi bronkus sekundus. Kalau di yang pulmo kanan ada 3 bronkus sekundus, kalau yang di kiri ada 2. Lalu bronkus tersius ya, yang di dexter ada 10, yang di bronkus tersius yang di kiri ada 8-9. Lalu dari bronkus tersius nanti dia akan ke bronkiolus. Nah, yang unik dari bronkiolus adalah kan dari awalnya ada kartilago ya, semua ada kartilago. Nah, di bronkiolus inilah tempat dimana kartilagonya udah mulai hilang. Jadi kartilago itu terakhir ada adanya di bronkus. Di bronkiolus ini sudah hilang. Lalu di bronkiolus ini juga kalau secara histologis itu sel goblet mulai hilang dan digantikan dengan klaf sel. Lalu ke bronkiolus terminalis itu adalah titik di mana klaf sel sudah memenuhi semuanya, jadi nggak ada sel goblet sama sekali dan semua digantikan oleh klaf sel. Nah, terus selanjutnya adalah ke bronkiolus respiratori. Nah, namanya masih bronkiolus tapi kok dia masuk ke zona respiratori. Nah, kenapa? Karena di bagian distal dari bronkus respiratori sini ada alveolusnya. Nah, alveolus ini yang menjadi tempat pertukaran oksigen. Jadi dia bronkiolus tapi karena ada alveolinya, makanya dia dinamai bronkiolus respiratori dan dia masuk ke dalam zona respiratori. Setelah dari bronkiolus respiratori, lanjut ke ductus alveolaris, ke saccus alveolaris dan alveoli. Ductus cuma saluran, saccus itu seperti anggur gitu loh. Seperti anggur, jadi banyak alveoli dan alveoli itu satunya itu anggurnya, tempat pertukaran oksigen. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara bronkus primarius yang dexter dan sinister. Nah, bronkus primarius ini tadi dari trakea terbagi menjadi 2. Ada yang ke kanan, ke dexter, ada yang ke kiri. Nah, yang ke kanan ini ya, nih, yang secara panjangnya yang kanan itu lebih pendek, yang kiri lebih panjang. Lalu untuk penampangnya yang kanan lebih lebar, diameternya lebih besar, yang lebih sempit. Untuk posisi dia tuh lebih tegak tuh maksudnya lebih vertikal begini. Kalau yang horizontal lebih mendatar. Nah, kenapa? Alasannya kenapa ini beda? Karena apa? Karena di bagian kiri ada jantung. Karena jantung kan jadi ada penekanan tuh, jadi bentuknya memang tidak simetris, memang tubuh kita kan nggak simetris begitu. Jadi ya tubuh tuh menyesuaikan lah. Nah, ini adalah bronkus sekundus. Bronkus sekundus adalah bronkus yang percabangan dari bronkus primarius. Nah, bronkus sekundus yang di dexter itu ada 3 karena karena lobus di pulmo dexter memang ada 3. Kalau yang di bronkus sekundus itu cuma ada 2 karena lobusnya cuma ada 2 gitu. Lalu untuk letak skeletopis, bronkus sekundus ini masuk ke hilum pulmonis setinggi VTH5. Kalau yang sekundus sinister itu masuk ke hilum pulmonis setinggi VTH6. Nah, penamaannya bronkus sekundus eparterialis dan bronkus sekundus hiparterialis. Yang ini keduanya merupakan sekundus hiparterialis. Bedanya apa sih? Nah, eparterialis itu kan bronkus primarius, dia akan bercabang menjadi bronkus sekundus. Nah, bronkus sekundus yang eparterialis itu percabangannya sebelum masuk hilum. Jadi dia bercabang dulu terus percabangannya masuk ke dalam hilum. Nah, kalau hiparterialis dia masuk ke dalam hilum masih dalam bronkus primarius yang nomor 1, setelah masuk dia berpisah menjadi 2. Nah, kalau di sinister itu semuanya hiparterialis, jadi semuanya masuk dulu baru bercabang di dalam gitu. Nah, ini bronkus tersius. Bronkus tersius itu yang kecil-kecil nih, merah-merah kuning-kuning. Nah, ini bronkus tersius. Nah, ini di dexter, yang di pulmo dexter ada 10, yang di sinister ada 8-9. Tadi dari bronkus tersius, bronkiolus, terminalis, dan respiratorius. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari pulmonya bagian luar.
pulmo itu terdiri dari basis bagian bawah, apex, terus dua fasies depan, belakang, anterior, posterior, ventral dorsal, depan belakang, margu itu loh, kan segitiga 1, 2, 3, itunya lah, gitu. Nah, pertama kita belajar tentang pulmo yang dexter dulu, pulmo yang kanan. Yang kanan terbagi menjadi 3 lobus. Ada nih superius, terus ini medius, terus lalu inferius. Nah, di pulmo dexter yang unik, yang beda adalah dia punya 10 segmen dari bronchus tertius seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya tadi. Lalu di sini ada visura oblik pulmo dexter dan visura horizontalis pulmo dextra. Nah, apa sih visura ini? Visura itu pembatas ini loh. Nih, tuh kan ada 2 nih. Nah, yang atas itu visura oblik pulmo, yang bawah tuh visura horizontal gitu. Nah, yang ini sinister yang kiri. Yang kiri cuma ada 2 lobus superius di SIC 2 dan lobus inferius di SIC 6. Nah, yang keunikannya adalah di pulmo sinister kan cuma ada 8-9 bronchus tertius. Lalu visuranya juga cuma ada 1. Ada visura oblik pulmo sinister dan ada lingula pulmonis. Nah, terus di pulmo ada namanya radix dan juga hilum. Nah, radix dan hilum itu apa sih? Nah, radix adalah kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Jadi radix itu kan kalau kalian tahu kan artinya kan akar ya. Jadi itu kayak yang memperkuat si pulmo untuk tetap tidak gerak-gerak gitu loh. Nah, radix ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Terus selain dari radix ada hilum. Nah, hilum ini adalah daerah tempat struktur masuk dan keluar seperti bronkus, arteri vena pulmo, vasa limpatika dan nervi. Nih, tuh hilum. Kan saluran-salurannya semua dari situ. Nah, apa aja sih saluran yang melewati? Kalau kita lihat kan ada banyak tuh merah, kuning, hijau, biru, dan ungu dan segala macamnya. Nah, ini adalah struktur-struktur yang melewati. Nah, pertama yang dari pulmo dexter dulu, ini urut dari atas bawah ya. Ada bronchus epiarterialis, arteri pulmonalis, 2 bronchus epiarterialis dan vena pulmonalis. Kalau yang di pulmo sinister itu ada arteri pulmonalis, 2 bronchus epiarterialis dan vena pulmonalis. Baik, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Semoga infonya bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat untuk semua, dan apabila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih semua.